Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan membahas soal ujian akhir semester geometri analitik yang diampu oleh Bu Vina pada tahun 2021 atau soal yang dikerjakan oleh angkatan 2020. Gitu ya. Nah, untuk soal yang pertama adalah tentukan persamaan bola yang melalui titik 1 yaitu 3,1,3, negatif 3. Kemudian titik 2 adalah negatif 2,4,1. Dan untuk koordinat titik 3 adalah negatif 5,0,0. Dan untuk titik pusat dari bola terletak pada bidang 2x ditambah y dikurangi z ditambah 3 sama dengan 0. Untuk soal pertama kan kita tahu kalau misalnya dari pertanyaannya itu kita punya titik 1 di lingkaran yaitu 3,1, negatif 3. Dari titik ini kita bisa membuat persamaan lingkaran yaitu 3 dikurangi x kuadrat ditambah 1 kurangi y kuadrat ditambah min 3 dikurangi z kuadrat sama dengan r kuadrat. Dari mana persamaan ini? Persamaan ini didapatkan dari x dikurangi x1 kuadrat ditambah y min y1 kuadrat ditambah z dikurangi z kuadrat sama dengan r kuadrat. Nah, x, y, z itu adalah titik tertentu, sedangkan x1, y1, z1 itu adalah titik pusat dari bola. Sedangkan untuk r adalah jari-jari bola. Gitu ya. Nah, kalau misalnya mau dijabarkan lagi dari persamaan ini akan mendapatkan persamaan yaitu 9 dikurangi 6x ditambah x kuadrat ditambah 1 kurangi 2y plus y kuadrat sama dengan 9 ditambah 9 ditambah 6z ditambah z kuadrat sama dengan r kuadrat. Ya. Nah, untuk titik kedua sama. Nah, titik kedua kan ada negatif 2,4,1 akan didapatkan persamaan bola yaitu negatif 2 dikurangi x kuadrat ditambah 4 dikurangi z dikurangi y kuadrat ditambah 1 kurangi z kuadrat sama dengan r kuadrat. Nah, ini bisa juga dibuat persamaan yang lebih rinci seperti ini ya. Untuk persamaan 3 dari titik 3 yaitu negatif 5,0,0 akan mendapatkan persamaan bola yaitu negatif 5 dikurangi x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah z kuadrat sama dengan r kuadrat. Nah, ini bisa dijabarkan seperti ini. Untuk menyelesaikan soalan ini, kita bisa buat dulu persamaan ini dari sistem eliminasi. Kan kita perlu mencari persamaan bola. Sedangkan kita di sini cuma punya persamaan. Dan di sini kita cuma punya 3 titik dan juga persamaan yang kemungkinan ada titik pusatnya dari garis yang kita punya. Itu ya. Nah, di sini kita coba eliminasi dari persamaan di titik 1 dan juga persamaan di titik 3. Nah, itu akan menghasilkan persamaan yaitu negatif 16x dikurangi 2y ditambah 6z dikurangi 6 sama dengan 0. Ini cara mudahnya, nanti x kuadratnya sama-sama dicoret, z kuadratnya sama-sama dicoret, sama z kuadratnya dicoret. Oh ya, tambah r kuadratnya juga dicoret. Ya, nah di sini aku coba sederhanain lagi dari persamaan yang didapat menjadi negatif 8x dikurangi y ditambah 3z dikurangi 3 sama dengan 0. Ini untuk mempermudah aja buat langkah selanjutnya. Nah, di sini persamaan ini aku namain persamaan 1. Gitu ya. Nah, langkah kedua aku coba untuk mencari persamaan dari eliminasi di persamaan titik 2 dan juga persamaan di titik 3 yang akan menghasilkan ini sama-sama
X kuadrat, Y kuadrat sama Z kuadrat sama R kuadratnya ini tinggal kayak dicoret aja ya. Menghasilkan persamaan negatif 6X dikurangi 8Y dikurangi 2Z ditambah 4 sama dengan 0. Kalau mau disederhanain sama kayak ini, dibagi 2, hasilnya negatif 3X dikurangi 4Y dikurangi Z kurangi 2 sama dengan 0. Nah ini aku namain persamaannya persamaan 2. Lanjut, dari soal kita juga tahu kalau misalnya titik pusat dari bola ada di persamaan 2X ditambah Y dikurangi Z ditambah 3 sama dengan 0. Ya kan, dari titik-titik yang ada di garis ini ada satu titik yang menunjukkan dia itu adalah pusat bola. Nah, dari sini kita coba eliminasi dengan persamaan-persamaan yang udah kita dapat tadi, persamaan 1 sama 3. Nah, persamaan 1 coba kita eliminasi dengan persamaan 3 dengan cara dijumlah. Di sini kita ngeliminasi variabel X. Kita ngeliminasi variabel Y. Itu ya. Jadi kan 8X dikurangi Y ditambah 3Z kurangi 3 sama dengan 0. Ini bisa diabain aja kurung awalnya. Itu ditambah dengan 2X ditambah Y dikurangi Z ditambah 3 sama dengan 0. Menghasilkan negatif 6X ditambah 2Y ditambah 2Z sama dengan 0. Oke. Nah, ini kalau misalnya mau disederhanain lagi, bisa jadi negatif 3X ditambah Z sama dengan 0. Sini aku misalkan ini adalah persamaan A. Gitu ya. Nah, lanjut. Dari persamaan 1, kita coba eliminasi dengan, ini persamaan 2 ya. Persamaan 2 dieliminasi dengan persamaan 3 yang dikali 4 dengan cara dijumlahkan. Ini juga sama ngeliminasi si Z, si Y-nya. Jadi kan di sini persamaan 2 ada negatif 3X dikurangi 4Y dikurangi Z dikurangi 2 sama dengan 0 dikurangi dengan persamaan 3 yang dikali 4. Hasilnya kan 8X ditambah 4Y dikurangi 4Z ditambah 12 sama dengan 0. Yang kalau dijumlahkan akan menghasilkan 5X dikurangi 5Z ditambah 10 sama dengan 0. Nah, ini aku sebut persamaannya jadi persamaan B. Misal mau disederhanain, bisa ya. Saya nanti jadi X dikurangi Z ditambah 2 sama dengan 0. Tuh. Nah, di sini aku coba eliminasi lagi variabel Z dengan cara menjumlahkan 5A ditambah B. Tuh. Jadi hasilnya kan 5A adalah negatif, ya kan? Negatif 3X dikali 5, hasilnya negatif 15X ditambah 5Z sama dengan 0. Terus B-nya 5X dikurangi 5Z sama dengan 10. Hasilnya ketika dijumlahkan adalah negatif 10X sama dengan negatif 10, dimana X sama dengan 1. Nah, kita udah dapat X-nya nih 1. Jadi kita lanjut coba cari Z-nya pakai persamaan B atau persamaan ini. Itu hasilnya adalah 5 dikali 1 dikurangi 5Z sama dengan negatif 10, berarti negatif 5Z adalah negatif 15, dimana Z adalah 3. Kita udah dapat X, udah dapat Z, kita lanjut cari Y-nya, nilai Y-nya. Di sini aku nyoba pakai persamaan 3, samaan ini. Nah, kalau tinggal disubstitusiin X sama Z-nya, berarti kan nanti Y-nya adalah negatif 2. Nah, kita udah dapat X-nya, udah dapat Z-nya, udah dapat Y-nya. Kalau dari persamaan lingkaran, berarti kita butuh R-nya, kan?
Sini aku coba substitusiin ke persamaan T3 di titik 3. Titik 3 kan tadi negatif 5 dikurangi X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan R kuadrat. Kalau disubstitusiin X, Y, sama Z-nya, hasilnya kan negatif 5 dikurangi 1 kuadrat ditambah negatif 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan R kuadrat, menghasilkan 36 ditambah 4 ditambah 9 sama dengan R kuadrat. Berarti R-nya adalah 7. Nah, udah dapat X, Y, Z, sama R, tinggal disubstitusiin ke persamaan bola. Sama dengan X dikurangi 1 kuadrat ditambah Y tambah 2 kuadrat ditambah Z kurangi 3 kuadrat sama dengan 40. Nah, misal teman-teman mau nyoba lihat di GeoGebra persamaan persamaan bola dari X min 1 kuadrat ditambah Y plus 2 kuadrat ditambah Z min 3 kuadrat sama dengan 49. Bentuknya kayak gini ya. Ini di GeoGebra 3 dimensi. Oke. Jadi berarti titik pusatnya itu ada di sekitar sini. Sinian. Oke. Tuh ya. Bisa dicoba sendiri.